Ini menarik. Menarik nih. Yang penjabat-penjabat kepala daerah sekarang 8. ini. Iya. Ada 8 penjabat. Penjabat. Iya, yang gubernur. Di seluruh Indonesia itu kan penjabat sekarang Ya. yang menunggu tahun ini. Oh iya. Itu ternyata itu bersih dari korupsi. Oh. Akomodatif terhadap suara masyarakat. Sesudah dianalisis kenapa ya? Karena ini tidak dicalonkan oleh partai. Iya. Nggak punya hutang Nggak punya hutang. politik. Betul sekali. Sehingga yang sekarang coba, ini dalam hampir 1 tahun ini ya, ini yang ditunjuk-tunjuk ini bersih semua kan? Gitu. Nggak ada beban untuk mengembalikan Karena apa. berani menolak. Nah, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita nggak usah pakai pemilihan lah gitu. Bukan begitu. Maksud saya sebenarnya sekarang itu orang sangat sensitif terhadap alasan-alasan kenapa banyak terjadi korupsi di daerah dan sebagainya itu. Ternyata karena terikat, karena tersandra dan sebagainya. Modal politiknya terlalu besar. Tidak. Karena itu saya bilang, ketika kami datang ke sana, kami datang kepada wakil rakyat kita. Kalau menurut saya Mas Budiman, itulah menurut saya penghinaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya begitu Anda kemudian memang Anda direkomendasikan partai, ketika Anda terpilih jadi DPR atau pejabat eksekutif, Anda tinggalkan Anda sebagai kader, tapi Anda tampil kemudian sebagai negarawan, tapi wakil rakyat. Tetapi kan fakta yang terjadi best practices di Indonesia adalah seorang anggota DPR lebih takut dia kepada ketua partai daripada takut kepada konstitusinya. Padahal kalau kita kembali hakikat kita demokrasi, sebenarnya pertanggungjawabannya dia adalah kepada rakyat kan. Kita nggak pernah meninggalkan panggung kita sebagai kader partai, padahal sebenarnya konstitusi, undang-undang sudah menempatkan kita adalah peran yang lebih besar. Makanya saya bilang bukan saja kawan-kawan ini sebagai pekerja partai, tetapi bisa dimaknai sebagai budak partai. Karena itu yang saya kira yang sekarang terjadi. Akhirnya apa? Aneh kan? Pak Mahfud dari eksekutif datang ke DPR, ke rumah rakyat, malah kesan publik nih kembali ya, persepsi publik. Kok wakilnya itu tidak mewakili perasaannya dia? Nah, jangan-jangan itu kawan ini nggak pernah naik kelas. Dia tetap aja sebagai wakil partai memang duduk di DPR, tetapi peran perilakunya juga hanya sebagai kader partai. Dan ini juga memang ada juga kadang kekonyolan juga ketua partai, dia bilang, "You boleh presiden, tetapi Anda juga tunduk kepada pekerja partai." Saya kira kita harus belajar jujur lah, bahwa memang instrumen mencalonkan ada dari partai-partai, tetapi yang saya bilang, begitu mereka kemudian terpilih, mereka harus menempatkan pertama dia sebagai wakil rakyat, baru nomor sekian daripada wakil partai. Ketua Komisi Saudara Bambang Pacul kemudian mengatakan bahwa kalau mau lobby saja ketua partai kami gitu loh. Nah, itu menurut saya merendahkan derajat kawan-kawan kita di DPR. Karena apa, Mas Budiman? Yang kita bayar itu DPR, bukan partai. Itu yang saya bilang kepada kawan-kawan di sana. Pernyataan Saudara Bambang Pacul bahwa mengatakan kita harus melobi daripada partai lah. Nggak pernah kita DPR itu digaji oleh partai. Mereka itu keringat atau katakanlah gaji tunjangan mereka itu dari rakyat. Nah, menurut saya juga ini berbahaya kepada ketua-ketua partai. Seakan-akan ketua partai ini kemudian keberatan atas perampasan aset, tetapi sekaligus menyendera kawan-kawan di DPR. Karena kan partai sekarang kan oligarki ya. Di sisi lain pemilik partai, ketua partai sekarang juga pengusaha. Nah, barangkali dilema kita adalah karena memang berisiko kepada kawan-kawan di Komisi 3 menurut saya, ini juga barangkali mengapa kawan-kawan itu berhitung kemudian katakanlah 1000 kali, karena yang pertama dibunuh adalah ibunya, maksudnya adalah yang membuat undang-undang itu. Menko Polhukam Mahfud MD banyak membuka sisi gelap dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga partai politik yang ada di Indonesia. Seperti kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di Kemenkeu, Mahfud menyentil peran DPR karena terkesan tidak berani membongkar terang-terangan kasus pencucian uang yang terindikasi banyak tindakan korupsi.
Komisi 3 itu rumah saya. Oh, iya juga. Saya sudah tahu lubang-lubangnya di situ. Ini fakta dari saya. Dan sama clear kan, ya saya benar, Bu Mustilyani menyatakan sudah ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu belum tentu diselesaikan loh. Ya kan? Belum tentu diselesaikan. Oleh sebab itu lalu dibentuk Satgas untuk menyelesaikan gitu. Nggak apa-apa, memang begitu. Tetapi secara politis saya serahkan DPR. Ayo kalau mau dibongkar ini urusan politik. Saya urusan hukumnya, saya membentuk Satgas. Saya sudah pancing ini kalau mau dibuka, nggak berani juga. Kejanggalan dari sikap DPR juga dirasakan oleh advokat senior, Saur Siagian. Dirinya merasa ketika Mahfud ingin membongkar terkait kasus tindak pidana pencucian uang 349 triliun tersebut, justru DPR mencecar pertanyaan keras dan terkesan memposisikan Mahfud seperti seorang terdakwa. Nah, soal Prof. Mahfud, sebenarnya saya tertarik ketika kawan-kawan di Komisi 3 RDP dengan saudara Ketua PPATK, saudara Ivan, saya melihat ada ketidaksetaraan antara pengundang dalam konteks ini legislatif dengan mitranya eksekutif. Saya melihat ada pemandangan menurut saya janggal. Bagaimana seorang Ivan, ketua PPATK yang mewakili lembaga eksekutif mitra daripada kawan-kawan di Komisi 3, saya bilang itu diperlakukan dia sebagai seorang terdakwa. Diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Misalnya begini, mereka menanya, dan kelihatannya pertanyaan-pertanyaan itu seperti seorang hakim menanya apakah itu terdakwa, kemudian sudah jawab ini seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya enggak pas menurut saya. Jadi saya kemudian diwawancarai oleh salah satu media, saya bilang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Komisi 3 ini menurut saya bukan mencerminkan satu kesetaraan atau mitra, atau kalau Prof. Mahfud mengatakan pada saat itu adalah seperti kami diperlakukan seperti bawahan, malah saya bilang lebih rendah dari itu, diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Berulang kali Mahfud mengungkap, banyaknya anggota DPR yang memiliki fungsi ganda, sehingga menyebabkan mereka seringkali terlibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat anggota DPR murka, sampai-sampai salah satu anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, sudah 2 kali tertangkap kamera, tak mau menyalami Menko Polhukam Mahfud MD, usai rapat. Mahfud pun merespon dengan santai terkait hal tersebut. Saya malah nggak tahu disalami nih, Abang. Saya malah nggak tahu bahwa ada yang mau salaman, ada yang enggak. Itu saya nggak peduli, kan orang ramai di situ. Nggak mikir satu-satu. Jadi saya nggak punya komentar. Iya.